Halo, perkenalkan saya Puspita, dosen pengampu termodinamika 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi pembelajaran kita di bab 11 yang lalu. Baik, pada materi pertemuan yang lalu, topik pertemuan yang kelima, kita telah membahas fundamental property relation, potensial kimia dan keseimbangan fase, serta properti parsial. Pada video kali ini, di pertemuan yang ke-6, kita akan membahas model campuran gas ideal, fugasitas dan koefisien fugasitas komponen murni, fugasitas larutan murni, dan yang terakhir adalah fugasitas dan koefisien fugasitas untuk spesies dalam larutan. Sementara untuk topik pertemuan yang ke-7 akan kita bahas di pertemuan yang akan datang atau di video berikutnya. Model campuran gas ideal merupakan dasar konseptual untuk membangun struktur larutan termodinamika. Model yang berguna untuk alasan di bawah ini. Yang pertama, memiliki basis molekul. Yang kedua, mendekati realitas dalam tekanan nol yang didefinisikan dengan baik. Dan yang ketiga, sederhana secara analitis. Berdasarkan teorema Gibbs menyatakan bahwa properti molar parsial yang disimbolkan dengan M untuk komponen I selain volume, ini makanya tidak sama dengan volume dari spesies penyusun dalam campuran gas ideal. Jadi ini properti molar parsial, ini properti molarnya disimbolkan M yang bisa berupa G, H, U, dan juga S, yang penting adalah kecuali volume, dalam campuran gas ideal pada suhu dan juga tekanan campuran sama dengan properti molar yang sesuai dari spesies sebagai gas ideal murni. Nah, ini adalah properti molar yang sesuai dari ini adalah spesies gas ideal murni pada suhu dan juga tekanan parsial dalam campuran. Nah, untuk yang pertama adalah entalpi gas ideal. Itu dinyatakan bahwa independen terhadap tekanan. Yang mana ini entalpi campuran komponen I dalam gas ideal pada suhu dan juga tekanan campuran itu sama dengan entalpi komponen I dalam campuran gas ideal pada suhu campuran dan juga tekanan parsial. Sama dengan entalpi komponen I pada campuran gas ideal pada suhu dan juga tekanan campuran. Oleh karena itu dapat disimpulkan yaitu H bar IIG sama dengan HIIG. Nah, mengapa seperti ini? Karena dia independen terhadap pressure, tidak dipengaruhi pressure. Jadi, hanya fungsi terhadap suhu. HIG sendiri merupakan komponen murni pada T dan P campuran. Nah, dia karena independen terhadap pressure, maka dia hanya dipengaruhi oleh suhu. Sementara untuk entropi di sini dibilang dia tergantung terhadap tekanan. Pada suhu konstan persamaannya adalah sebagai berikut. Kemudian dari persamaan ini kita integralkan dari PI sampai dengan P sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut, lalu dilakukan penyederhanaan atau pensubstitusian dari equation 11.21 maka akan diperoleh persamaan 11.23. SIG sendiri ini adalah komponen murni pada T dan P campuran. Sementara S bar IIG ini adalah entropi parsial untuk komponen I dalam campuran gas ideal pada T dan P campuran. Untuk energi Gibbs campuran ideal gas G IG sama dengan ini adalah HIG min TSIG. Persamaan ini telah kita peroleh dari chapter 6 sebelumnya atau pada saat pembahasan termodinamika 1. Nah, ini kan untuk komponen yang murni. Nah, bagaimana untuk komponen parsial? Ini di sini ada tambahan yaitu simbolnya adalah GI bar IG. Begitu pula juga untuk H dan juga S.
Nah, dari equation 11.22 kita akan mempunyai persamaan H bar IG itu adalah HIG. Maka nanti HIG yang ini akan digantikan dengan HIIG. Dari equation 11.23 kita mempunyai definisi bahwa S bar IG, IIG itu adalah sebagai berikut. Maka untuk S bar IIG di sini akan digantikan dengan persamaan ini. Sehingga akan diperoleh persamaannya di 11.24 adalah sebagai berikut. Untuk G bar IG, IIG ini bisa digantikan pula dengan mu IIG. Mu sendiri itu adalah potensial kimia. Dari persamaan 11-11, 11-22, 11-23, dan 11-24, yang mana pada 11-11 itu adalah persamaannya sebagai berikut, bahwa M itu adalah sigma dari I, XI kali MI bar. Nah, ini kan adalah fraksinya dikalikan partial propertiesnya. Maka dari itu, ketika kita punya persamaan di 11-22, HIG-nya adalah HIG ini adalah sigma yang di sini menggunakan fraksinya disimbolkan dengan YI kali H bar IIG. Jadi ini fraksinya dikalikan dengan partial properties untuk di sini entalpi. Begitu pula di sini untuk entropi dan juga untuk yang Gibbs-nya. Kemudian untuk delta M-nya, delta M ini adalah selisih antara M bar IIG minus MIIG. M bar IIG ini adalah untuk sifat-sifat parsialnya, yaitu ada H bar, S bar, dan juga G bar atau mu I. Nah, sementara untuk MIIG di sini itu ada dapat HIG, SIG, dan juga GIG. Persamaan-persamaan kedua ini, kedua kotak kuning dan merah ini telah kita turunkan di slide yang sebelumnya. Kemudian dilakukan pengurangan sehingga adalah hasilnya sebagai berikut yang ada di kotak di bawah ini. Nah, yang perlu ditekankan dari slide ini adalah pengurangannya adalah antara yang parsial dikurangin yang murni. Yaitu, terus tinggal disubstitusikan. Yang parsial yang di sini adalah HI bar IG itu sama dengan HIG, maka disubstitusikan di sini. Kemudian MIIG untuk HIG-nya adalah sigma I kalikan HI bar IG, maka dimasukkan di sini sama dengan 0. Begitu pula untuk yang delta S dan juga untuk yang delta G. Selanjutnya adalah fugasitas dan koefisien fugasitas komponen murni. Untuk bab ini, yang mana potensial kimia atau mu I merupakan properti parsial yang penting karena gunanya sebagai kriteria keseimbangan fasa dalam reaksi kimia. Namun, terdapat kendala dalam penggunaan mu I ini. Kendalanya, yang pertama, mu I ini merupakan energi Gibbs parsial. Sedangkan energi Gibbs seperti halnya entalpi dan entropi tidak punya nilai harga yang absolut. Maka perhitungannya selalu menggunakan reference atau kondisi ideal. Selain itu, untuk campuran gas ideal, mu ini akan sama dengan tak terhingga apabila tekanan dan juga XI-nya mendekati 0. Fugasitas disimbolkan dengan F. Koefisien fugasitas, ini fugasitas F, koefisien fugasitas disimbolkan dengan P. Dari persamaan 1131, ini ditunjukkan untuk mencari tujuan akhirnya adalah untuk mencari persamaan di 11.33 ini. Yang mana GI itu adalah merupakan persamaan fungsi T plus RT ln FI. Untuk FIG sama dengan P. Lalu di sini digantikan P. Sehingga GR sama dengan RT ln PI. GR sendiri itu adalah Gibbs residual. Gibbs residual itu adalah pengurangan dari energi Gibbs gas nyata minus energi Gibbs gas ideal. Sehingga akan diperoleh persamaannya seperti ini, lalu dijadikan seperti ini, 11.33 ini, sehingga ln VI-nya sendiri itu adalah FI per P.
dari materi yang telah kita pelajari di termodinamika 1, kita telah memperoleh suatu persamaan di 1135 ini. Ini kan ln PI ini kan perlu dicari nih. Nah, ln PI bisa dicari dari mana? Dari persamaan ini. Namun, dalam persamaan ini mengandung Z. Z ini apa? Z ini bisa kita peroleh dari berbagai macam cara, yaitu dengan persamaan keadaan. Contohnya, bila menggunakan persamaan virial, maka persamaannya akan tertampil sebagai persamaan di 11.36. Kesetimbangan uap cair untuk komponen murni. Uap cair. Nah, di sini ada V dan L, yang mana V itu adalah vapor dan L adalah liquid. Terus kemudian kita bisa mencari hubungan antara energi Gibbs komponen I untuk fase vapor minus energi Gibbs komponen I untuk fase liquid, sehingga akan diperoleh persamaannya sebagai berikut. GI vapor min GI liquid itu sama dengan 0. Oleh karena itu, FI kondisi vapor sama dengan FI liquid sama dengan FI saturated. Nah, untuk PI saturated itu sama dengan, ketika PI itu rumusnya adalah F per P. Sehingga akan kita peroleh PI fase vapor sama dengan PI fase liquid sama dengan PI saturated. Persamaan di atas adalah kriteria keseimbangan fase uap cair untuk komponen murni. Fugasitas larutan murni. Untuk fugasitas larutan murni, kita punya persamaan sebagai berikut, yang ada A, B, dan juga C. Lalu kita cari satu-satu. Untuk rasio A ini berada pada fase vapor. Fase vapor yang mana persamaannya kita peroleh pada persamaan 1142 pada suhu yang konstan. Rasio B adalah unity dan rasio C itu adalah fugasitas untuk pure liquid komponen I. Dari equation 6.10 kita punya persamaan ini. Lalu dari equation 1131 kita punya persamaan ini. Lalu kita sama dengankan equation 6.10 dan equation 11.31 menjadi persamaan yang ini. Ln FI per FI sat-nya adalah sebagai berikut. Sehingga dilakukan penurunan, maka diperoleh rasio C-nya adalah sebagai berikut, yang ini. Kemudian kita gabungkan antara rasio A, B, dan juga C, maka diperolehlah persamaan di 11.43. Dari persamaan 11.43 itu, ingat, untuk larutan murni, kita mengenal yang namanya pointing factor. Nilai dari ZI vapor untuk calculation-nya bisa dihitung dari PI sat, equation 1142, yang tadi, ya kan? Nah, di slide yang sebelumnya. Nah, itu bisa juga diperoleh dari persamaan keadaan, atau dari eksperimen, ataupun generalized correlation. Nah, ZI vapor yang telah diberikan di equation 3338 bisa disimpulkan oleh persamaan virial sebagai berikut. Lah, kemudian dari ZI ini, kita substitusikan masuk di persamaan 1142 ini, sehingga PI sat-nya akan diperoleh eksponensial sebagai berikut yang di kotak merah ini. Kita sudah punya PI sat. PI sat-nya kita masukkan ke dalam persamaan 1144, maka menjadi persamaan yang di 1145 ini. Fugasitas cairan terkompresi. Namanya juga cairan terkompresi, itu artinya adalah P-nya lebih besar dari PI sat. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Ketika kondisinya seperti ini, maka persamaan yang 11.45 ini akan menjadi persamaan yang sebagai berikut yang ada dalam kotak ini. Contoh soal yang 5. Kita mempunyai air atau H2O pada suhu 300 derajat Celcius, kemudian tekarannya sampai 1000 kPa atau 100 bar. Buat plot harga Fi dan Pi. Nah, di sini dilihat bahwa 1000 kPa ini merupakan tekanan yang tinggi ya. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pada tekanan yang rendah, sebagai keadaan reference, yaitu pada keadaan tekanan serendah-rendahnya, dapat disimbolkan dengan bintang-bintang pada variabel tersebut. Kemudian diturunkan hingga diperoleh persamaan yang
seperti ini. Karena reference state di atas pada tekanan rendah, maka fugasitas pada tekanan tersebut dapat dianggap tekanan gas ideal. Fi bintang sama dengan P bintang sama dengan 1 kPa yang ada di kotak hijau. Maka di sini Fi bintangnya bisa digantikan dengan P bintang. Setelah kita punya persamaan, kita perlu cari datanya. Datanya bisa kita cari dari appendix. Pada saat P 1 kPa dan tekanan serendah-rendahnya pada suhu 300 derajat Celcius, kita dapat nilai entalpi dan entropi sebagai berikut. Lalu untuk tekanan jenuh air pada suhu 300 derajat Celcius, dari appendix pun kita peroleh tekanannya adalah sebagai berikut. Fugasitas steam dari tekanan rendah sampai tekanan jenuh menggunakan persamaan fugasitas gas. Jadi, dari tekanan rendah sampai jenuh, persamaannya adalah persamaan fugasitas gas. Dari kondisi lewat jenuh, kita menggunakan persamaan fugasitas untuk cairan. Nah, ini ketika contohnya kita ambil pada tekanan 4000 kPa. 4000 kPa ini di bawah dari tekanan jenuhnya. Maka kita menggunakan persamaan fugasitas untuk gas. Samanya adalah sebagai berikut, data-datanya kita udah punya, tinggal diinputkan ke dalam. Yang mana 18 ini adalah berat molekulnya. Lalu kita akan mendapatkan nilai PI-nya. PI kita peroleh, kita bisa dapat nilai FI-nya. Di sini, FI itu bersatuan sama dengan tekanan, sementara PI itu tidak bersatuan. Untuk kondisi P sama dengan P saturated, dilakukan perhitungan yang sama, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian, untuk cairan yang bertekanan lebih tinggi, tadi menggunakan persamaan fugasitas untuk cairan. Persamaannya adalah sebagai berikut. Lalu bagaimana ini? Di sini ada yang namanya FIL atau volumenya, volume molarnya. Volume molar bisa kita cari juga dari appendix, kemudian dikalikan dengan PM, karena ini adalah volume molar. Sehingga kita peroleh hasil sebagai berikut. Kemudian Fi-nya dapat, kita bisa dapat koefisien fugasitasnya. Berikutnya adalah fugasitas dan koefisien fugasitas untuk spesies dalam larutan. Adalah sebagai berikut. Di mana tadi kita ada belajar yang komponen murni. Kemudian untuk yang larutan, ingat kalau yang larutan di sini ada simbolnya, ada barnya atau segitiga yang tidak penuh ini. Kemudian di sini ciri khas selanjutnya adalah ada alfa dan juga beta. Yang mana alfa dan beta menunjukkan keadaan fasenya. Misalnya pada keseimbangan uap cair, maka fugasitasnya di sini pangkat vapor, pangkat liquid. Lalu kita buat penurunan persamaan dari sifat residualnya, sehingga kita punya G bar IR itu adalah RT ln PI. Nah, dari sini yang mana PI-nya itu adalah, ini jangan lupa PI-nya adalah PI bar sama dengan FI bar per YI kali P. Untuk gas ideal, G parsial komponen I residualnya itu sama dengan 0. Sehingga nilai PI parsialnya atau PI barnya adalah sama dengan 1. Properti residual dapat didefinisikan sebagai berikut. MR sama dengan M min IG untuk komponen murni. Untuk spesies dalam larutan, ingat ada bar-barnya ini di atasnya. Lalu, hubungan energi Gibbs residual dengan energi Gibbs dapat diturunkan persamaan-persamaan sebagai berikut. Sehingga akan diperoleh GR per RT-nya adalah sigma I YI kali ln PI. Menurut Gibbs-Duhem, sigma ini nilainya adalah 0 pada T dan P yang konstan. Untuk contoh soal 11.6, tunjukkan persamaan umum untuk menghitung ln VI bar dari data faktor kompresibilitasnya. Pada saat termodinamika 1 yang lalu, kita telah belajar persamaan NGR per RT yang mana sama dengan integral 0 sampai P NZ min N dP per P. Kemudian diturunkan sebagai berikut. Dari sini,
Kalikan masuk ke dalam, del NZ per del NI itu sama dengan ZI. Kemudian del N per del NI itu sama dengan 1. Maka del NZ per del NI-nya digantikan dengan ZI bar. Min 1. Kenapa di sini ada bar? Karena di sini untuk yang kondisi dalam larutan. Ingat, kalau dalam larutan itu ada barnya. Kalau murni tidak ada barnya, sehingga akan diperolehlah persamaan ln VI bar sama dengan integral dari 0 sampai P ZI bar min 1 dP per P. Nah, ZI ini dimasukkan dalam integral karena ZI sendiri itu mengandung fungsi P. Baik, slide tersebut merupakan akhir dari pembelajaran kita di topik perkuliahan yang ke-6 ini. Terima kasih telah melihat video ini dan saya berharap video ini dapat membantu mahasiswa untuk lebih paham mengenai materi tersebut.